Dengan hadirnya Jumbo, kita berharap dong akan ada film-film animasi lain yang sekiranya bisa mengalahkan Jumbo. Kalaupun gak bisa mengalahkan, at least ada di level yang sama kayak Jumbo. Itu yang gua harapkan. Tiba-tiba muncul anomali ini. Mendapat petunjuk dari tokoh desa. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Harganya $149, hampir 2 juta lah. Kita kan taunya beli ya, karena kan ya ini diperjualbelikan dan harusnya ada license-nya gitu. Tapi artisnya Junaid Miran ngasih tahu kalau bahkan dia nggak nerima itu $149. Nah, $149 ini bagaimana ceritanya? Halo, halo. Iya, pengen tahu aja. Katanya budgetnya 6 miliar. Oh ya, soal tayang di bioskop, kenalan baru saya ini juga berjuang supaya film ini lolos tayang. Kebetulan beliau juga anggota komunitas pemilik bioskop di Indonesia. Dan dia minta bantuan komunitas tersebut. Kejawab kan kenapa film ini muncul di bioskop? Orang dalam. Halo calon jenazah, selamat malam. Long time no see, udah lama gak lihat laut, kondisi lagi meriang. Makanya lagi tidak banyak naikin video. Tiba-tiba di tengah kemeriangan itu ada satu bahasan yang sangat menggugah sekali untuk diomongin, yaitu merah putih one for all. Kecewa banget gua telat ngebahas beginian. Jadi seperti yang lu lihat di judul video ini, bahasan kita hanya akan berfokus kepada yang satu ini. Kepada film animasi paling mantap sejagat raya yang pernah dibuat oleh manusia, di mana ini mengalahkan Disney, mengalahkan anime-anime di My Anime List. Akan disapu bersih semua peringkat teratas itu oleh merah putih one for all. Bahasannya adalah tentang kenapa animasi ini dibikin, apa bener budgetnya 6,7 miliar, dan aset yang dibeli untuk pembuatan film animasinya itu dibayar atau enggak. Yang mana sebenarnya jawaban dari semua pertanyaan tadi adalah enggak. Oke, kita mulai dari awal. Gini, lu inget Jumbo kan? Film yang sangat amazing sekali ini. Film paling laris di Indonesia dengan jumlah penonton itu lebih dari 10 juta, mengalahkan Kakek Desa Penari, which is gokil tentu saja. Jumbo hadir dengan semua keajaibannya setelah proses lebih dari 5 tahun, menghadirkan banyak sekali penghargaan yang kita nggak tahu cukup atau enggak, karena harusnya bisa dapat lebih banyak penghargaan lagi. Dan dengan hadirnya Jumbo, kita berharap dong akan ada film-film animasi lain yang sekiranya bisa mengalahkan Jumbo. Kalaupun gak bisa mengalahkan, at least ada di level yang sama kayak Jumbo. Itu yang gua harapkan. Tiba-tiba muncul anomali ini. Gua nangis banget, men. Di live gue beberapa kali gue ngeliat trailer dari film ini. Tapi gimana pun, kayak sesering apapun gue tonton tuh trailer, tidak ada satu apapun yang membuat gue tiba-tiba kayak, wah film ini bagus. Film ini jelek. Gini, kita baca posternya dulu ya. Posternya tuh kayak buku anak SD tuh kan, buku pelajaran anak SD. Menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2025. Aku juga gak tahu ini gak penting nih sebenarnya. Ini dihilangin juga gak apa-apa ini. Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Oke. Produksi Perfiki Kreasindo. Oke, nanti kita akan ngomongin lebih jauh tentang perkara ini. Dari perbedaan kami temukan kekuatan. Kami kecil, tapi cinta kami untuk merah putih tak pernah kecil.
Cara tatanan aneh sekali karena ini ada titik-titik ini tidak cukup aneh. Ini lebih kayak chat WhatsApp begini ya. Oke, ada karakter 7 orang di sini. Yang gua nggak tahu ini dari mana. Maksudnya gini, tolong diingat film ini menceritakan tentang anak-anak yang mendapatkan misi mulia untuk mencari bendera merah putih yang hilang. Datang dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Apakah lu bisa membedakan secara eksplisit sukunya yang mana aja? Gue sih enggak ya. Ini kenapa di tengah-tengah sini ada bule? Kenapa ada bule? Ini ya gitulah ya. Maksudnya you got the point lah, oke. Merah putih, one for all. Katanya film tentang kemerdekaan Indonesia. Kenapa one for all? This is Indonesia. No English, no USA. Indonesian only. Merah putih satu untuk semua, nggak usah di. Ini dia juga pakai bahasa Inggris, gue yakin cuma buat keren-kerenan doang. Mana font kagak jelas. Masih kesel. Coba kita lihat bawah ya. Neka, Yaya, Nabila Yasmin, Sky, Nathan, Billy, BY, Kenneth, Rangga, Bintang, Vian. Ini nama apa sih di bawah nih? Ini siapa di bawah ini? Nggak kenal. Apa masing-masing pemeran? Produksi Perviki Kreasindo, sutradara Erdianto, bintang Takari, produser eksekutif Sony Pujisasono, Endiarto, produsernya Toto Sugriwo. Oh, ini gue ketemu IG-nya nih, nanti dah. Asisten produser Ari WS, ide cerita Endiarto, skenario Endiarto. Ah, ini Endiarto ini nih yang harus kita perhatikan nih gerak-geriknya nih. Bintang Takari, animator Bintang Takari, penasehat hukum Perviki Law Office. Gua nggak tahu poster ini itu ditaruh di bioskop atau enggak, gua nggak tahu. Tapi kalaupun iya, ini mungkin sekali dalam seumur hidup, men. Ada sebuah penasehat hukum dituliskan di dalam poster film. Gak pernah sekalipun terpatri di kepala gua. Gak pernah sekalipun gua ke bioskop, ke XXI, CGV, terus ngelihat kayak, wow, ada penasehat hukum nih. Untuk apa? Gua tahu lu udah nonton trailernya, tapi gue gak peduli, akan kita tonton sama-sama. Dan by the way, akan ada 2 versi. Kita ke yang versi pertama dulu. Yang ini, merah putih, one for all. Banyak sebenarnya yang udah nge-react trailer ini. Cuman kita akan coba ke detail-detailnya. Pertama, kenapa ada bintang-bintang di sini? Gue nggak tahu. Apakah ini anak jenderal yang bikin? Gue nggak tahu. Menyambut 80 TH. Ini maksudnya ke Inggris-Inggrisan lagi ini. Tadi udah one for all, ini ada 80 TH atau 8 sini. Itu terlalu Inggris. Kenapa nggak tulis aja menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, gitu. Kenapa harus ada TH? Biar Merdeka. Wah, ini ada bendera banyak di atas nih. Ini kan ada bendera nih di Gapura nih. Ya, tolong diingat, ini ada bendera di Gapura banyak ya. Terus ada Pak Kades sama security datang. sangat copy paste ya. Ini mukanya ini di copy paste doang. Terus kayak yang ini mukanya sama kayak Pak Kades tapi beda orang. Ini ada bocil bengong di sini, gue juga nggak tahu kenapa ekspresinya nggak ada. Aji, Nana, Coba lu dengerin musiknya deh, men. Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Jadi kalau lu denger dari menit ke 20-an ini, kan ada musik tuh, kayak ada lagu gitu. Lagunya sangat terdengar AI loh. Mungkin dia bikin apa kayak Suno AI atau apapun gitu, musik-musik yang emang AI. Karena
kayak keciri banget gitulah. Sini intinya bahwa bapak tanpa ekspresi dan mata yang kemana-mana ini memanggil 8 nama. Satu untuk tim Merdeka. Bersatu untuk tapi hilang benderanya. Tolong diingat sekali lagi, ini film Indonesia. Gunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekarang udah jadi EYD sih harusnya. Tapi maksudnya, tapi hilang benderanya. Kalau lu nanya kenapa hal-hal kecil kayak gini dipermasalahkan, harus dipermasalahkan. Kenapa? Karena ini film tentang kemerdekaan. Mau ditayangkan di bioskop, tapi kok levelnya ecek-ecek gitu loh. Tapi hilang benderanya. Kenapa nggak? Tapi benderanya hilang gitu. Kok ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, Nggak sebelum ke aduh. Gue tahu ini banyak yang udah ngeliat ya. Gue juga nggak tahu kenapa ada senjata di sini. Gue pertama kali ngeliat tuh gue ketawa kenceng banget. Kenapa ada M4 sama M16 di sini, Ustaz? Ini pakai peredam kan nih ujungnya nih, Ustaz? Gimana sih? Kalian ini di tempat jual beli senjata apa gimana sih, Ustaz? Kalian ada di mana sebenarnya? Kenapa kalian tiba-tiba ada di barak militer? Dibilang gudang mana ini barak militer? Kabur nak, kabur. Ada yang salah itu berarti. aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Itu bendera harus ketemu besok subuh. Dia mencari bendera kan? Ini di Gapura ada bendera. Kenapa nggak pakai di Gapura aja? Kayaknya ukurannya sama. Apa malas nurunin ya? Gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan hilang, mereka kan lewat pasar. Beli aja di pasar. Kalau nggak beli di abang-abang gerobakan, biasanya ada di pinggir jalan. Pokoknya dari tanggal 5-10 Agustus udah biasanya keliling. 80.000 dah seinget gue kalau nggak salah. Sama tiang mungkin jadi 100 atau 110 gue nggak. Itu yang gede ya. Bapak-bapak tadi ini ada di acara 17-an, kenapa tiba-tiba ada di sini lu? Teleport Kata gue kalau misalkan lu ngikutin anak-anak ini lu bimbing mereka. Jangan biarkan anak-anak ini main sendirian. Suruh mencari sesuatu yang nggak ada. Ini kenapa ada Barbie di sini? Barbie yang ini sama yang ini mukanya sama. Copy paste doang. Ini ngapain Pak Kades nih? Ganti baju. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Slay. Bagaimana ini? Aduh, Aduh, bagaimana ya ampun. Bocah kalau jatuh palanya kena duluan kayak gitu, either gagal otak, nyemplung, ketenggelam, meninggal. Kemungkinannya itu doang. Jatuh blak gitu loh, men. Oh, suaranya kayak ranting patah lagi. Lehernya patah itu. ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet. Awas, hati-hati. Hati-hati, banyak berbatuan. Aduh. Nah, bocah kalau misalkan jatuh palanya kayak gitu, bawahnya batu, gagal otak, men. Kejang-kejang bisa kelumpuhan itu kalau kayak gitu ceritanya. Hati-hati Lina. Kamu nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Apa ini barusan? Kayak pernah nggak sih lu di rumah mak lu masak apa gitu, terus nggak habis, terus besoknya masak sesuatu tapi bukan masak baru, dicemplungin aja ke masakan yang kemarin. Kayak gitu, semuanya kecampur aja nih. Jadi ada background latar yang ini, ditaruhin hujan. Udah mah ditaruhin hujan, ditaruhin pohon dari aset PS1 nih. Goyang-goyangnya sangat. Lina mana? Lina. Lina, itu ular besar. Wah, ular besar, aku takut. Aku takut ada ular. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Jangan lupa itu. Kita harus minta ganti rugi mereka. Ini desain karakternya kenapa sih? Ini rambutnya keluar dari topi karena emang topi tidak seharusnya ada di asetnya. Bagaimana sih? Mereka. Bendera disandra.
Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Sumpah, gue kalau misalkan jadi anak-anak ini, gue akan kayak, alah berak. Bro, kita PT-PT aja lah, ceban-ceban lah kita beli bendera baru. Selesai lah, bener dah. Karena dari semua cerita yang ada, dari narasi yang ada, tidak ada satupun hal yang mengharuskan gue untuk hanya dapat menggunakan bendera ini. Kecuali ceritanya kiamat nih, dunia meledak. Terus bendera tidak ditemukan di mana-mana. Hanya ada satu orang yang megang. Nah, baru itu yang akan gue kejar. Lah ini dunia masih berputar. Untungnya dunia masih berputar. Tindakan apa yang akan diambil? Yang YG sangat proper sekali nih. Kan ini kayak kesana main-main. Dan main-mainnya ini ada di dalam sebuah film yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia. Apa maksudnya? Lu mau bilang kalau kemerdekaan ini main-main? Enggak kan? Apa? Yang YG YouTuber lu ya guys ya. Apa sih? Merah Putih One for All segera hadir di bioskop Anda. Titik inilah sebenarnya yang ngebikin orang-orang murka. Karena apa? Karena kok bisa beginian ditaruh di bioskop? Ini mah di YouTube aja, bukan di bioskop. Di YouTube juga gue yakin viewsnya dikit. Viewsnya akan banyak. Viewsnya bisa jadi banyak. Banyak yang nge-pause, ngata-ngatain di komen terus pergi. Nah, likes-nya 1000, dislike-nya 17.000. Dinaikin oleh akun Perfiki pertama kali 1 bulan yang lalu, 10 Juli 2025. Tolong diingat, trailernya sudah keluar 10 Juli 2025. Oke, akunnya ini Perfiki TV, yang mana terlihat sekali seperti akun YouTube bapak-bapak dengan selera zaman dulu aja ya sebenarnya. Apa ini 2 bulan lalu? Oh, ada 2 trailernya guys. Apa bedanya trailer 1 dan 2? Perfiki Movie. Ini ceritanya mereka ngobrol. Ya Allah, palanya mentok itu. Oh, pelukan, ceritanya pelukan. Itu matanya kecolok topi. Tolong. Ini Kita boleh beda, tapi kita satu tim. Kita mau bawa bendera itu buat seluruh, satu untuk tim Merdeka. tapi hilang benderanya. Iya, benderanya hilang. Hilang bang. Men, sumpah lah, ini ada dua trailer. Ini M4 sama M16 masih ada di sini. Gue nggak tahu gimana ya, tapi seharusnya di dalam film itu banyak sekali preparationnya nggak sembarangan, productionnya nggak sembarangan, post pro-nya nggak sembarangan. Dan di antara semua itu pasti kita harus minta ACC dulu kepada atasan-atasan kayak gimana nih bos, oke nggak? Oh oke, lanjut dari pre-pro bisa lanjut ke production. Di production kayak oh ini footage-nya ini sekiranya apa yang akan dikasih lihat, bagaimana, oke nggak? Oh oke, lanjut baru ke post production ya finishing apa segala macam gitu-gitulah, termasuk ngebikin trailer. Masa nggak ada satupun bapak-bapak di kantornya yang ngelihat trailer kayak kenapa ada senjata? Gimana sih? Nanti kita akan lari ke sana. Tapi sebenarnya ini kan aset ya. Maksudnya ini punya orang gitu. Mereka yang punya film ini pakai. Dan ada beberapa hal yang dihilangkan. Ada yang dihilangkan. Jadi sebelumnya tuh di sini ada sesuatu, di sini ada sesuatu, di sini ada sesuatu, di sini ada sesuatu. Di rak-rak ini tuh ada isinya. Tapi dia bisa hilangin. Kenapa senjata ini kagak? Kerja setengah-setengah begitu malas. Sebenarnya ini kenapa ada? Ini bukannya ini yang buat mata itu yang. Jangan-jangan desa sebelah nyolong. Kenapa lu seuzon sama desa sebelah? Pikir kita harus cari dari hutan dulu. Kita juga perlu sampaikan ke Pak Lurah kalau benderanya hilang dan tim kita akan mencarinya. Iya, petualang mencari bendera.
Kalian gak takut ketemu nenek sihir pohon bambu? Kok nenek sihir tiba-tiba? Gersang banget sih tempat. Gak usah lewat pintu. Taruh, kenapa? Ini scene apa ini? Air yang gerak cuma yang ini doang, yang ini kagak. Gak usah lewat pintu. Peta bilang ke kanan. Pegang kuat-kuat. Jangan tinggalin teman. Gak kuat. Mendapat petunjuk dari tokoh desa. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Ada tiba-tiba ada voice over narasi cerita film, guys. Kaget banget gua. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Mungkin bendera bersejarah itu di tempat lain. Lalu tempat lain itu tiba-tiba kemunculan seorang lelaki, yang mana lelaki itu pada akhirnya terbang ke bulan. Betul sih, akun-akun YouTube yang nyeritain alur cerita film. Nah ini, bapak-bapak ini ternyata, bro. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat Gue shock lain. banget, gue belum lihat yang ini. Ada sebuah peta jalan ke tempat penyimpanan bendera itu. Ya Allah, males banget sih orang bikin film. Kok bisa di ACC di bioskop dah? Gue kira orang naruh film di bioskop tuh susah. Terbeginian tiba-tiba. Ya Allah Tuhan. Hei, ada burung cantik di burung di alam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk, kita lepaskan. Itu dikejar pemburu nakal. Hah? Siapa yang melepas burung itu? Menurut peta, kita harus masuk ke ruang bawah sana lewat pintu sini. Terus? Kena itu kencing itu dia. Lu kencing ya? Bukan. Di sekitar sini benderanya. Tiba-tiba nyampe Mesir, guys. Ini bukan Baphomet ini. Lu nyampe di mana? Bendera di Sandra. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Ini gara-gara kamu. Kita gak bakalan punya uang sebanyak itu. Kita gak bisa kembali pulang tanpa bendera itu. Ada satu hal yang harus diingat oleh banyak sekali orang, khususnya untuk yang ngebikin film, dan ini sebenarnya rahasia umum, orang pada tahu. Jangan ngebikin trailer film yang akan memberitahu penonton alurnya kayak apa. Di sini kita udah tahu filmnya bakal bercerita tentang apa. Ceritanya tentang ada yang mau 17-an nggak jadi gara-gara benderanya hilang, anak-anak ini berkumpul nih tanpa bantuan orang dewasa. Anak-anak ini berkumpul mencari bendera. Cari benderanya kemana? Ke pasar, ke bukit, ke gunung, ke toko desa AI ini. Terus mereka ke air terjun, ketemu sama pemburu nakal, terus ketemu sama orang jahat. Yang mana orang jahat ini minta untuk tangkap dulu burungnya, baru nanti benderanya gue balikin gitu. Terus kemudian mungkin penutupnya adalah either mereka berhasil menangkap burung itu untuk kemudian diserahkan. Tapi ketika ingin diserahkan tiba-tiba ada orang dewasa terus kayak, jangan berikan burung itu, ayo kita tangkap gitu. Terus orangnya ketangkep, burungnya selamat, benderanya selamat. Atau ya mereka akhirnya menangkap si penjahat bersama-sama untuk kemudian menyelamatkan burung dan bendera. Ya apapun itulah. Kayaknya endingnya akan begitu aja gitu, dan udah selesai gitu. Sedih men ngeliatnya men. Sumpah. Sedih loh. Apa yang mereka konsumsi? Apa yang dijadikan tolak ukur untuk mereka tiba-tiba bikin film gitu? Dan beneran men, ada men. Akan tayang 14 Agustus. Merah Putih One for All. Ini dari M21 ya. Jadi kayak lu kalau mau beli tiket online, jadi beneran ada men. Di sebuah desa yang tenang dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok anak terpilih menjadi tim Merah Putih untuk menjaga bendera pusaka, yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus tiap tahunnya. Namun 3 hari sebelum upacara,
Bendera itu hilang. 8 anak dari berbagai latar belakang budaya, Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik. Tar dulu, yang mana? Gue sepanjang ngeliatin trailer, gue gak bisa membedakan yang mana adalah orang yang mana. Kecuali satu sih. Secara visual gak ketahuan orang mana yang orang mana. Secara dubbing, secara suara, secara pelafalan ngomong, gak ketahuan yang mana. Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan mulia, mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan. Anjay, keren. Mereka memulai petualangan mencari bendera, menelusuri hutan, sungai, dan menghadapi konflik batin. Film ini penuh dengan momen lucu. Betul, lucu banget. Lucu, menegangkan, emosional, dan menggugah jiwa. Syarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini. Masa kini. Produsernya Toto Sugriwo, sutradaranya Endiarto sama Bintang. Penulisnya nih harus gue pertanyakan nih. Productionnya Perviki Kreasindo. Oh, ini nama-nama ini tuh Neka Yahya yang ada di poster tadi. Itu nama pemerannya, guys. Gue yakin jadi bahan gibahan sama orang XXA ini. Yakin gue. Sama orang CGV juga. CGV bro naikin bro. Mereka siap loh naikin trailer ini dengan semua komen-komen yang ada. Nonton film ini dibutuhkan tidak hanya sekedar popcorn. Kalau bisa sekalian nasi goreng, nasi bungkus, pizza, dan lain sebagainya. Karena mending makan daripada lihat filmnya. Absen yang meninggal habis nonton trailernya. Kalau tujuan filmnya buat rakyat Indonesia bersatu sih gue rasa udah berhasil. Rakyat sudah bersatu buat ngehujat film ini. Akhirnya Indonesia punya film yang bahkan situs bajakan pun gak sudi buat ngebaca. Aduh ya Allah, Tuhan. Oke, ya. Jadi di XXI pasti akan keluar. XX1, 21. Nah itulah di bioskop pasti bakal keluar. Di CGV juga CGV. Dia akan bersaing bersama Demon Slayer. Wow, amazing. Gua tadi nyoba ke websitenya. Waktu awal-awal sih masih bisa ya. Terus sekarang nggak bisa, nggak tahu. Kayaknya dimatiin apa gimana konten dalam websitenya. Tapi intinya website tuh kayak gini. Dengan website seperti ini, gua seperti tidak heran gitu kenapa film bikinannya tuh seperti itu gitu. Jadi kayak nggak heran, samsek. Ini adalah orang-orang di balik layar dan kayaknya orang-orang utama di balik layar. Hari ini kita kedatangan tamu ya guys. Wih, ini ada siapa aja? Merah putih nih, merah putih. Merah putih one for all. One for all. Jadi ada One for all buat semua. satu untuk semua. Oke. Sukses-kan dan nantikan ya mulai Agustus, mulai tayang tanggal 14 Agustus di seluruh bioskop Indonesia. Apa alasan 14 Agustus? Menyambut karena film perdana Indonesia itu tayang di hari Kamis. Oh. Di hari Kamis naik film nasional. Oke. Gitu. Oke, para sobat dukung ya. Tanggung sekali ya. One for all. Merah putih. Ya, mungkin kalau bapak-bapak ini yang ngebikin dengan seleranya bapak-bapak mungkin iya sih. Nah, kan pada akhirnya film adalah tentang selera ya kan. Kalau misalkan seleranya bapak-bapak ini adalah demikian, ya mungkin ya nggak apa-apa. Selera aja yang selera. Film ini kemudian jadi omongan di mana-mana. Like ya di kolom komen YouTube lo tahu sendiri kayak apa. Di Reddit bahkan rame. Ini aja gue dapat gambarnya dari Reddit. Di IG. Ini dari IG-nya langsung. Nanti kita main ke IG-nya. Ini Perviki TV.
Jangan skip. Ini animasi karya anak bangsa, ya Allah. Komen paling atas. Komen paling atasnya karya anak kot. Kenapa? Santai. Aryo. Mas Aryo santai, Mas. Mas. Santai aja, Mas. Ya. Bahkan Tom and Jerry produksi 1945 aja masih jauh lebih keren dari ini. Ya. Selamat pagi Indonesia. Saya Lurus Mardan. Buat anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, yuk kita menonton film Merah Putih One for All. Film animasi anak Indonesia pertama yang bertema kebangsaan dalam keberagaman merah putih. Ini film bagus, menarik untuk ditonton. Bapak udah sempat nonton belum sih, Pak? Menyala Indonesia. Oh, ini langsung trailernya. Oh, iya. Ya. Bapak-bapak ini pernah mengerti arti kata udah gak sih? Oh, ini trailer versi lain. Ini yang tadi pengen gue bilang karena ada 2 versi kan. Ternyata ada 3 versi trailernya, men. Oh, transisinya jelek banget. Waduh, bagaimana ceritanya ini? Bendera bisa nggak ada. Nggak tahu siapa yang ambil benderanya? Bisa ya? Siapa ya? Gimana? Terus bagaimana ini? Loh, ora popo, tapi kudu dicari tenan. Oh, itu ada orang Jawa, itu orang Jawa. Ayo, 1, 2, 3. Yes. Ya. Nanti jangan lanjut. Jangan lanjut. Bagaimana ini? Kita bener. Tapi tenang. Sumpah gue muak, men. Makin gue liat makin muak gue. Ini bukan cuma kain ya. Ini buat seluruh desa. Dari Betawi sampai Papua, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dari Sulawesi. Iya, lagunya AI banget, men. Lagunya AI banget, men. Berbeda-beda tapi satu jua. Iya, AI banget lagunya. Iya, oke. Fix ya. Oke. Oh, ini yang naikin adalah akun dari Facebook Bapak produsernya, Toto Sugriwo. Oke, ternyata ini dari produsernya. Oke. Astaga, Tuhan menangis, diriku menangis menatap ini semua, kehidupanku fana sekali. Ya oke, kita nggak boleh yang cuma ngata-ngatain trailernya aja, karena pada akhirnya kita nggak tahu dalaman filmnya kayak apa. Cuman ya gitu, kayak yang tadi gue bilang, banyak sekali perdebatan dan omongan-omongan yang intinya sumpah ini waneh, gak jelas apoy. Bah. Rian Adriandi dari Twitternya ngeluarin statement, kita upayakan terus yang bagus semampunya, terus sampai akhirnya yang dibuat dengan niat tidak tulus dan cara asal-asalan semakin tersingkirkan dan tidak punya alasan untuk minta didukung. Memang perlu yang gelap untuk tahu masa depan animasi Indonesia bisa terang. Nice. Ada sekian banyak animasi di luar sana, tiba-tiba muncul satu yang sangat standar udah gue naikin, malah pemerintah yang turunin lah. Sender nggak sabar banget nonton film ini, gak nyangka bakal ada Isospeed. Kenapa Isospeed? Film animasi anak pertama bertema kebangsaan. Ya, intinya semua kalimat yang keluar di internet tuh ada cuman ada yang main satir. Gua nggak tahu, ini kayaknya satir aja deh. Ada yang main satir dengan jelek. Animasi Indonesia harus kita support, bro. Lagian ini bukan tentang grafik, tapi makna dari animasi ini yang harus kita petik ya. Gua nggak tahu ini satir atau ngedukung filmnya, gua nggak tahu. Tapi ya yang kiri ini, yang kanan ini jelek banget, ngent. Nah itu ya, kiri dan kanan ini gitu pokoknya, sederhana ya. Ini bukan karya anak bangsa, ini karya tua bak. Nah, tadi kan emang ada beberapa orang yang ngebawa kalimat ini, ngebawa-bawa nama pemerintah. Karena apa? Karena emang ada omongan-omongan yang bilang kalau ini didukung sama pemerintah lewat Kementerian Ekonomi Kreatif. Dari tweet ini sih tahunya. Kemudian Wamen Ekraf, Ekonomi Kreatif, menerima audiensi dari Perviki membahas terkait potensi kolaborasi untuk pendukungan film animasi Merah Putih One for All sebagai bentuk dukungan langsung untuk subsektor film.
Ya nih, sempat ada ketemunya sama Perfiki. Keren sekali bapak-bapak, keren sekali. Jadi ya karena inilah kayak anggapannya, oh apa dapat suntikan dana dari pemerintah nih atau apa atau gimana bla 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 segala macem gitu kan. Sampai akhirnya keluar omongan ini kalau film Merah Putih One for All punya budget 6,7 miliar dan dibuat kurang dari 1 bulan. Nah, informasi yang beredar di akun Move Review yang berkolaborasi dengan produser Toto Sugriwo mengungkapkan bahwa film ini dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, dimulai sejak Juni 2025. Fakta ini tentu membuat banyak netizen terheran-heran mengingat film durasi 70 menit ini menelan anggaran produksi hingga 6,7 miliar. 6,7 miliar. Ini dari Jawa Post. Dan kalimat itu berseliweran terus, men. The infamous animated movie Merah Putih One for All reportedly had a production budget of 6.7 billion. 6.7 billion. Was made with estimated 6.7 billion. Pokoknya 6,7 miliar dan itu keluar terus gitu untuk film jelek. Untuk apa duitnya? Dari kelempar kemana duitnya? Kemudian setelah dicari tahu lagi, ternyata tidak hanya Perfiki yang bertanggung jawab. Kan di sini tulisannya cuma kayak produksi Perfiki Kreasindo. Tapi tidak hanya Perfiki ternyata, tapi juga ini filmanimasi.com. Jadi kayak ada kerjasama antara 2 orang nih. Siapapun yang mengurusi filmanimasi.com ini, yang mana manajernya adalah Bintang Takari, which is sutradara dan penulis dan animator. Banyak juga job lu. Dikerjakan bersama Perfiki Kreasindo. Jadi seperti ada dua PH swasta, yang satu animasi, yang satu film. Koordinasi mereka barengan, gabung. Dan di sini nih, tim independen pembuatan film animasi. Ini ada nama-namanya. Ada Neka Karisma, ada Yaya, ada Sky, ada Tiara. Dan mereka semua ini adalah voice actor dari film Merah Putih One for All ini sendiri. Foto-fotonya ini bahkan diambil ketika mereka sedang record audio, record voice over untuk animasinya itu sendiri. Jadi dubbing film kartun, Jack. Jadi dubbing film kartun. Kita harus tetap dekat, jangan pisah. Maaf ya, tadi aku panik. Monyet itu. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat sini. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat nanti. 1 untuk Tim Merdeka. Ya, kayak teriak gitu ya. 1 untuk Tim Merdeka. 1, 2, 3. 1 untuk Tim Merdeka. Sini deh, kita tandain yang benar sekarang. Sebenarnya kalau perkara voice over ya udah aja nggak sih? Maksudnya ya mungkin masih perlu ada pengembangan. Gue juga nggak tahu, gue juga nggak bisa voice over, nggak bagus-bagus amat juga gue. Cuman kayak kerasanya rancu, mungkin karena emang animasinya rancu ya, apa gimana? Gue juga nggak paham dah. Apa kita masih harus berpositif thinking? Kasian banget ini bapak-bapak yang gini. yang lain tuh fotonya pas lagi rekaman suara, ini bapak-bapak ini kan gak ngikut, jadi fotonya jelek sendiri, hitam putih kayak, ya Allah, kayak lagi mengenang. Bikin film animasi cuma dalam 3 bulan aja dan siap tayang di bioskop. Animator mana sih yang nekat bikin film animasi cuma dalam 3 bulan aja? Konon kabarnya sakitnya, bukan ya, guys. Konon kabarnya animasi ini dibuat spesial untuk menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Seperti video yang udah aku upload sebelumnya guys, behind the scene-nya. Dan kebetulan aku berpartisipasi di sini menjadi salah satu tokoh. Karena kebetulan aku juga suka film kartun, jadi ya agak oke lah guys ya. Jangan ngebawa-bawa karakter One Piece di sini ya. Gue nggak mau One Piece dibanding-bandingin sama beginian ya. Tolonglah bro. Mas, ya Allah. Pembuatannya cuma dalam 3 bulan aja guys. Semoga dengan film ini diharapkan bisa memberikan nuansa baru, terutama di belantika animasi film Indonesia tentang cinta tanah air. Wah, gokil kan guys? Kapan lagi ada film animasi yang menceritakan tentang nasionalisme dan dibuat dalam 3 bulan aja?
Mbak, sorry itu saya nih. Tapi film animasi dibuat 3 bulan itu bukanlah sebuah hal yang membanggakan tahu. Justru dengan kualitasnya kayak gitu kita ya, oh pantes cuma 3 bulan. Nah, orang kayak tugas akhir orang-orang kuliah DKV, kayak lagi bikin tugas selesai nggak selesai dikumpulin aja. Wah, gokil sih. Ada gebrakan terbaru apa ya di Belantika perfilman Indonesia? Film lokal animasi Indonesia kembali unjuk gigi guys. Kali ini temanya benar-benar merinding nasionalisme. Film ini dibuat untuk memperingati kemerdekaan RI yang ke-80. Diawali dengan terbakarnya tim merah putih untuk upacara pengibaran bendera pusaka. Tapi tiba-tiba aja benderanya hilang. Dan disinilah petualangan anak-anak itu dimulai. Tersesat di dalam hutan, cerita-cerita lainnya tentang persahabatan dan juga tentang kesetiakawanan. Sampai bertemu dengan pemburu jahat. Saksikan animasi karya. Iya mbak, mbak jujur aja lah mbak. Mbak jujur aja, dalam hati kecil mbak juga jelek ini, gitu kan sih mbak. Ya oke lah, voice overnya ya oke lah, demikian lah, nggak yang gimana-gimana banget gitu. Cuman karakter desainnya nih, di bawah sini ada yang namanya Billy as a karakter designer. Karakter designer ya. Si Billy ini harusnya yang berarti yang bertanggung jawab atas development karakter atau penggambaran karakter atau apapun itu yang berbau karakter di dalam film tersebut kan. Billy, tolong jelaskan kepada saya kenapa orang-orang di internet akhirnya menemukan ini. Menemukan karakter-karakter yang kamu bikin, yang kamu desain, ternyata adalah karakter-karakter dari reallusion.com yang mana bisa dibeli dengan harga-harga $43,50. Ini yang Bapak Kades yang mana ini ya? Oh ini Bapak Kades yang ini. Bapak Kades nggak pakai baju. Kalau yang ini tuh bapak-bapak satunya yang tadi nyemangatin waktu lagi jalan. Ini sampai apal gua. Oh enggak, ini Bapak Kades juga, kupingnya sama. Oh ini bapak-bapak ini. Kenapa? Karakternya itu pakai aset $43,50, yang mana bisa dikatakan berapa? 700.000, hampir 800.000 untuk satu karakter. Oh modal juga lumayan nih. Cuman kan kita nggak tahu mereka beli beneran atau enggak, karena ada yang ini kan ngomongin perkara 6M. Terus kan ini datang dari website yang sama nih, Reallusion. Karakternya yang ini. Tadi karakter yang dari timur kalau nggak salah ya, yang ini ya berarti. Sama ini juga kepake nih karakter yang ini. Harganya $149, hampir 2 juta lah. Kita kan taunya beli ya, karena kan ya ini diperjualbelikan dan harusnya ada license-nya gitu. Tapi artisnya Junaid Miran ngasih tahu kalau bahkan dia nggak nerima itu $149. Nah, kok bisa sih nggak nerima duitnya? Terus asetnya datang dari mana? $149 ini bagaimana ceritanya? Halo? Iya, pengen tahu aja. Katanya budgetnya 6 miliar. Itu omongan dari mana 6 miliar kalau misalkan ini kagak kebayar ke artisnya ini? Ya pertanyaan dong, apalagi di belakang layarnya ada backgroundnya kan? Tidak hanya karakternya yang aset, yang mana didapatkan dari website-website seperti Reallusion ini, ternyata backgroundnya juga. Seperti contohnya ini. Street of Mumbai. Terus ketika gue ngeliat ini, gue sadar, ini kan film Indonesia ya. Di pojokan sini ada Bapak India. Apa yang Bamba India ingin lakukan di film ini? Dan gue nggak ngeh men sampai akhirnya ngelihat ini, karena emang tulisannya tulisan India gitu loh. Ada hair salon di mana dah? Oh ini hair salon yang ini nih, yang ini hair salon nih. Bro, sumpah lah bro, lu
Lu bikin film main-main begini dah. Orang yang lain pada effort apa segala macem. Mungkin dipikirnya kayak oke, jalanan Indonesia pakai lah. Ini tulisan ini tuh berarti ada di sebelah kiri. Nah ini yang ini. Ini tulisan India. Untuk apa mereka ada di jalanan India? Perasaan mereka di Indonesia. Nyari bendera di India. Ya ketemu sih di toko bendera. Sama di kedubes. Nah kalau mau nyari kedubes. Stres. Oke, ini Street of Mumbai. Oke. Street of Mumbai. Ya. Terus ini kan sempat jadi pertanyaan kan. Tempat di mana bendera hilang, which is di gudang. Ketahuan tuh kalau ini kan aset juga. Asetnya dapat dari sini juga, dari website yang sama, masih dari Dash 3D. Waktu dilihat persis dong. Nah ini yang tadi gue bilang nih, kayaknya dia pakai scene yang ini. Di bawah tuh hilang. Ini tuh hilang, men. Tas-tas ini nggak ada di sini. Tapi M4 sama M16 masih di sini. Bocah kerja setengah-setengah, malas banget kayaknya. Kalau kagak genit gak usah dibikin. Ini ada bensin bakar itu mati tuh. Kesel banget. Ini bro. Oh ini AK-47 bukan? Bukan. Apa? Ini apa sih? Game di PUBG ada nih senjata ini. Tiba-tiba di barak militer, gue juga kaget. Terus yang ini Tropical Quest, air terjun. Intinya gini men, intinya karakternya itu diambil dari website yang ini, Re-Illusion ini. Backgroundnya dari Dash 3D ini. Udah sesimpel itu. Voice overnya dari orang-orang ini. Musiknya dari AI. Editornya gue nggak tahu siapa dah tuh yang bikin trailer apa segala macam. Nggak jelas. M4-nya lupa dihapus. Nah, ya bodo amat. Najis. Animasi ini budget miliaran. Oh nih Mystic George nih. Miliaran. Nah, karena keluar kalimat 6 miliar. Keluar juga kalimat didukung oleh Kemenaircraft. Orang-orang ngiranya ini ada kerjasama dengan pemerintah untuk korupsi, untuk pencucian uang, dan lain sebagainya. Orang-orang jadi pada curiga. Karena apa? Karena ya budget cuman segini. Katakanlah keluar modal ratusan juta. Paling mahal ya segoblok-gobloknya 500 juta lah. Sisanya kemana? Itu yang orang-orang pikirkan. Apakah ini untuk korupsi atau gimana? Gitu. Udah mah gitu, ada buzzernya. Beginian doang pakai buzzer. Nilai moral di film Merah Putih dalam banget. Bikin kita makin sadar. Nilai moral berak. Nilai moral, semua nilai moral berak. Terus keluarlah wawancara bersama TV One 13 jam yang lalu. Oh, 13 jam yang lalu. Oh, baru dong ini. Oh, iya pokoknya ini ditampilin trailernya terus ini. Oke, memunculkan banyak komentar dari masyarakat soal film yang satu ini. Kita akan bahas langsung bersama dengan produser eksekutif ya. Ada Pak Sony Puji Sasono. Halo Pak Sony, selamat sore. Selamat sore. Nah, Pak Sony, sebelum kita masuk kepada komentar-komentar netizen, ya, kita juga pengen tahu sebenarnya bagaimana kemudian proses film animasi One for All ini dibuat. Ya, pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih ya kepada semua pihak yang mengapresiasi sehingga film animasi anak Merah Putih ini menjadi viral. Saya jujur ingin tahu siapa saja yang mengapresiasi, karena kok saya nggak bisa. Yang pertama adalah bahwa proses ini sudah kita gagas setahun yang lalu.
prosesnya setahun kan gitu. Standar bikin film itu kan prosesnya panjang, setahun. Ketika masuk kepada post pro itu kurang lebih 3 bulan sampai 2 bulan prosesnya itu, proses pematangan mulai persiapan dan sebagainya. Tadi Bapak bilang di wawancara bareng Solopos ini yang keluar di Solopos katanya cuma makan waktu sebulan. Ini Toto Sugriwo, bapaknya Toto Sugriwo bukan? Oh bukan. Ini produser eksekutif. Loh, kok Tapi siapa sih? Nih, sumpah ada yang bikin saking banyaknya nama yang bikin jadi pusing. Produser eksekutif Sony Puji Sasono. Oh, ini eksekutif produsernya, guys. Toto Sugriwo itu produser aja, bukan eksekutif produser. Nah, kenapa kita bikin film animasi anak merah putih? Ini adalah merupakan keterpanggilan sebagai anak bangsa, para pekerja kreatif perfilman Indonesia, apa yang mau hendak diberikan kepada bangsa dan negara pada 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, memang prosesnya itu panjang dan ini dikerjakan secara mandiri dan gotong royong. Artinya kalau yang di berita Juni sampai dengan Agustus cuma 2 bulan itu tidak benar berarti Pak? Juli sampai Agustus itu adalah merupakan masuk kepada post pro. Oke. Pembuatan film itu kan begitu. Ada yang post pro 1 bulan, ada yang 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi proses... Oh, jadi itu tuh post pro, guys. Juni sampai Juli sampai Agustus, guys. Panjang. Ketika mulai bikin naskahnya, terus mulai bikin mengenai prototip siapa animasi orangnya ini, sampai ketemu 8 orang dan apa ceritanya. Kita matangkan di situ. Setelah matang, baru kita masuk kepada post pro pembuatannya itu sudah masuk kepada domainnya kreator, animatornya itu nah, kalau sendiri. jalan ceritanya sendiri kan kalau kita nonton di trailer kan soal anak-anak, 8 anak ini mencari bendera yang hilang. Nah, ide menarik ini dapatnya dari mana bisa muncul? Kemudian kenapa membahasnya soal bendera yang hilang? Ya, kita mendapatkan gagasan untuk bagaimana anak-anak 8 anak ini mencari bendera yang hilang. Ini semula kita gagas bahwa kita terinspirasi pada saat upacara 17-an di daerah-daerah, itu kan bagaimana anak-anak yang dengan riang gembira dalam rangka memperingati 17 Agustus, ada sampai viral mereka sampai naik tiang bendera segala macam. Ini juga ada gambaran seperti itu. Nah, kita kemas sebagaimana anak-anak, bagaimana kita bikin petualangan 8 anak ini untuk mencari bendera yang hilang dengan suka dukanya kita ketika dia mencari sampai ditemukannya dengan gembiraan. Itulah ending daripada animasi anak merah putih itu sendiri. Gitu. Oke, tapi kita juga melihat nih bagaimana komentar dari netizen begitu ya Putri ya. Apalagi pas trailernya keluar itu banyak anggapan dari netizen melihat bahwa visualnya ini rasanya tidak sesuai ekspektasi begitu, apalagi ekspektasi film Jumbo yang 10 juta penontonnya. Tanggapannya gimana nih Pak Sony? Tanggapan saya sebetulnya real-real aja. Tanggapan saya sebetulnya akan lebih fair kalau teman-teman yang punya ekspektasi tersebut nonton dulu itu filmnya nanti tanggal 14 Agustus itu nanti nonton filmnya yang secara utuh, karena trailer dengan film sangat beda. Sangat beda sekali karena trailer ini kan merupakan sifatnya hanya potongan-potongan untuk sekedar promosi aja sebelum film itu dibuat secara utuh. Sebelum terjadi post pro itu. Jadi, tapi secara visual itu yang dikomentari sama netizen. Nah, makanya kalau mau lihat secara visualnya, alangkah baiknya setelah nonton di bioskop secara lengkap dalam layar yang besar itu, silahkan nanti berkomentar. Tidak menjawab. Apakah menjawab? Tidak. Tidak. Kita suruh nonton intinya, guys. Supaya apa? Supaya mungkin mereka dapat untung. Wah, nggak tahu. Dengan kita tonton di layar YouTube aja begini, bagaimana di bioskop? Bukankah makin ajur kabeh? Piye sih? Jelas bahwa kita ingin memberikan kontribusi pada
peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadiahkan film animasi khusus untuk tontonan untuk anak merah putih seperti ini. Nah, kalau animatornya sendiri dari mana, Pak? Animatornya sendiri merupakan bagian daripada anak bangsa kita sendiri, orang kita sendiri yang ada di Indonesia, untuk dengan timnya sendiri untuk melakukan kerja animator itu sendiri. Tetapi konsep dan lain sebagainya kita kerjakan secara bersama-sama. Setelah Enggak ditanya dari mana, Pak? Dari mana? Sebutin aja apa perusahaannya apa atau CV-nya tak. Untuk proses animatornya, sentuhan dan sebagainya itu nanti ada bagian tersendiri, termasuk untuk dubbingnya, termasuk untuk gradingnya, termasuk untuk penyelesaian finalisasi dan sebagainya itu. Jadi batasan-batasan ini. Tapi yang jelas film ini merupakan sumbangsih yang dilakukan secara mandiri. Iya ngerti. Ternyata yang disoroti oleh para netizen, tetapi juga soal biayanya, 6,7 miliar rupiah. Iya. Apakah memang sewajar itu untuk membuat biayanya film animasi atau bagaimana, Pak? Film animasi sebetulnya lebih daripada itu kalau dibuat dengan sesungguhnya ya. Biaya animasi. Oh, maksudnya ini bikin main-main, Pak? Gitu. Karena biaya untuk animatornya ya, dengan timnya, terus dengan perlengkapannya dan sebagainya yang dibutuhkan melampaui budget seperti itu. Karena ini dilakukan secara kita bersama-sama secara gotong royong, kita keterpanggilan untuk ingin memberikan sesuatu di dalam 50 tahun Indonesia Merdeka yang dilakukan oleh para pekerja kreatif film Indonesia ini, itu menjadi hal yang sangat sebetulnya tidak memberatkan, jadi meringankan bagi kita karena sifatnya gotong royong semua. Termasuk semua, termasuk sampai kemarin gala primer segala macam itu, kalau dilihat dihitung semua itu jumlahnya melebihin dari total seluruhnya proses itu semua gitu. Jadi jangan dilihat 6,7 kecil, kalau kecil. Bapak kalau Bapak bilang kecil, Bapak ditipu loh, Pak. Enggak, bukan gitu maksudnya. Dengan hasil yang kayak gini. Dilihat pembuatan film animator yang lain itu sangat besar sekali gitu loh. Ada cash lain. Gitu. Baik. Nah, dengan saat ini kondisinya banyak netizen warganet yang berkomentar ya, mengkritik juga begitu. Yakin nggak nanti akan balik modal nih 6,7 M-nya? Kami terus terang bahwa pembuatan film ini pertama kali kita didasarin antar. Gue tonton sendiri, ntar gue recap aja ya. Oh enggak, intinya bapaknya kan ditanya, itu 6,7 M yakin balik modal enggak? Kata bapaknya, nggak apa-apa nggak balik modal pun, intinya ini adalah sumbangsih kita anak bangsa kepada negeri untuk merayakan ulang tahun yang ke-80. Udah intinya gitu ya. Oke. Sayangnya ada informasi yang datang dari Facebook. Ini dari scriptwriter saya menemukan postingan di Instagram ini. Ini gue tangkap dari grup temen gue, di mana si animator dari film Merah Putih One for All jawab beberapa pertanyaan seputar film tersebut di suatu grup. Gue share niatnya buat ngelurusin misinformasi yang udah kesebar di mana-mana soal proses produksi atau behind the scene film ini. Ini dari Bintang Takari ya. Bintang Takari adalah manajer produksi film animasi. Oke. Berapa budget bikin film ini? Mungkin sekitar 1 juta. Buat neraktirin anak-anak pengisi suara makan di warteg. Benar, film ini saya buat sendiri dengan modal cuma segitu. Saya nggak mau ribet minta bantuan sponsor, apalagi minta dana ke pemerintah. Kenapa kualitasnya nggak maksimal? Ya karena waktunya mepet, cuma 3 bulan. Buat teman-teman di sini yang pernah bikin short film, pasti tahu susahnya bikin film animasi dalam waktu sesingkat itu. Sangat bertolak belakang dengan apa yang bapak ini bilang. Kata bapak ini, setahun. Katanya Juni sampai Juli itu cuman post production. Kok ini kan bapak kerja sama ini kan? Kok beda kalimatnya? Hayo. Nah, setelah ikut webinar Devata X Rian, ini dengan pembicara Mas Rian, sutradara Jumbo, saya nangkep pas dia bilang bahwa kualitas animasi itu nggak begitu jadi syarat utama untuk berkarya di film, tapi jalan ceritalah yang terpenting. Nah, makin ngebut lah saya ngerjainnya. Enggak, gini bang, sorry itu saya nih bang. Sebagus-bagusnya ceritanya, kalau mata nggak nyaman nih, pala rada susah nih masuk
buat mengungkap ceritanya apa gitu loh. Kok bisa tayang di bioskop? 3 bulan sebelumnya saya kenalan dengan seseorang yang kebetulan bergerak di bidang perfilman. Beliau bilang, kenapa nggak ada yang bikin film baru untuk momen kemerdekaan RI ke-80? Saya jawab, waduh 3 bulan nggak mungkin kekejar. Tapi setelah beliau lihat portofolio di website saya, ini tanya soal budget dan durasi produksi film yang ada di situ, beliau malah yakin dan terus mendorong saya untuk mencoba. Akhirnya dengan waktu tersisa yang ada, saya berjibaku mengejar target tayang. Tidur saya cuma 2 jam sehari selama 3 bulan. Saya berpikir ini sih cuma pengorbanan kecil, nggak seberapa dibanding para pejuang kita dulu yang rela mengorbankan nyawa demi merah putih berkibar. Oh ya, soal tayang di bioskop, kenalan baru saya ini juga berjuang supaya film ini lolos tayang. Kebetulan beliau juga anggota komunitas pemilik bioskop di Indonesia, dan dia minta bantuan komunitas tersebut. Kejawab kan kenapa film ini muncul di bioskop? Orang dalam. Keren. Oh, tapi kita harus disclaimer dulu gak sih? Kita tidak boleh menerima dengan mentah cecetan ini, siapa tahu bikinan orang atau gimana. Ya. Ternyata komunitas mereka menyambut baik dan memberi dukungan karena temanya soal kebangsaan. Jadi begitulah ringkasannya, tanpa modal, kecuali buat traktir teman-teman yang bantu. 1 juta itu bukan 6,7 miliar ya. Itu terlalu hiperbola, dibesar-besarkan ya kawan-kawan ya. Berak 6,7 miliar. Tanpa sponsor, tanpa bantuan pemerintah. Yang ini mungkin bikin sebagian warganet curiga filmnya dapat dana pemerintah. Saya sih cuma bisa senyum, boro-boro bro. Oke, segitu aja sih. Kalau masih ada pertanyaan saya coba menjawabnya. Buat warga di sini tetap terus semangat ya untuk berkarya. Cheers. Oke. Terus pertanyaan tentang aset filmnya. Ini kan aset banyak nih yang kepake nih. Ya, aset-aset ini ya. Si karakter-karakter tadi ini. Aset-aset yang saya punya saya kumpulkan selama puluhan tahun untuk proyek-proyek film animasi sebelumnya di luar negeri. Saya tinggal di Singapura lebih dari 25 tahun. Sekarang saya kembali menetap di Indonesia, Bali, Batam, Jakarta, Semarang. Iya. Untuk film Merah Putih ini saya hanya menggunakan kembali aset-aset yang saya punya dengan sedikit modifikasi. Jadi nggak ada beban tambahan biaya lagi. Itulah mungkin alasan kenapa Junaid Miran selaku pemilik karakter ini tidak mendapatkan $149 itu. Karena di kepalanya kreatornya udah beli dari lama, disimpen, dipakai lagi gitu. Itu penjelasan yang paling masuk akal. Cuman yang jadi pertanyaan, ini aset-aset yang dipakai ini itu setahun juga belum ada. Di sini nggak ketahuan sih kapan keluarnya pertama kali ya. Tapi kalau dari YouTube-nya, ini tuh baru keluar 10 bulan lalu, 7 Oktober 2024. Harusnya video ini dibikin ketika pertama kali rilis aset pack-nya ini dong. Kalau aset pack-nya baru keluar 10 bulan yang lalu, tapi dia bilang ini udah beli dari dulu, dari dulunya dulu kapan? Yang bikin cerita juga masnya sendiri. Oh nih, skenario ini pernah saya alami waktu di Pramuka dulu. Ntar dulu, tolong diingat ya. Tadi di sini tuh kata bapaknya, jalan ceritanya, alur ceritanya itu datang dari daerah-daerah. Soalnya ada banyak kasus di mana di daerah-daerah itu bendera susah. Ada yang nyangkut di tiang, manjat-manjat gitu kan tadi kata bapaknya kan. Kalau kata kreatornya, lucu banget. Waktu itu kakak pembina menyuruh mencari bendera yang disembunyikan untuk menguji seberapa nasionalisme kita menghadapi tantangan di hutan untuk mencari bendera yang hilang. Datangnya dari sini. Idenya. Berarti bukan dari bapaknya. Iya. Jujur sampai sekarang kalau saya ikut upacara 17-an pada saat pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, saya selalu meneteskan air mata. Jadi saya harap bocil-bocil kita juga merasakan seperti itu. Mengingat terjadinya perang antara negara akhir-akhir ini. Saya khawatir generasi muda kita akankah tetap menjaga merah putih terus berkibar. Si paling nasionalis tuh. Maaf ingin bertanya terkait ini, apakah Kak Bintang tidak melakukan peer review terkait ceritanya terlebih dahulu sebelum eksekusi?
Mungkin itu hanya yang terlihat di trailernya ya. Tujuan trailer bikin orang bertanya-tanya dan penasaran untuk melihat filmnya. Enggak, justru enggak. Justru nggak pengen nonton, Bang. Kenapa harus tahun ini? Ya momennya untuk Ulta RI yang ke-80. Bisa tahun depan kok, Bang. Bener, Bang. Kayaknya belum kiamat dah kita tahun depan. Kagak tahu ya. Tapi intinya dari klarifikasi ini kita bisa tahu 1, 6,7 miliar itu bohong. Hehehe. Orang dia bilang 1 juta doang. Yang perkara bapaknya bilang bertahun-tahun, enggak. Orang cuma 3 bulan doang. Yang mana omongannya senada sama omongan Bamba ini yang bilang 3 bulan juga. Bikin film animasi cuma dalam 3 bulan aja. Nah, sama. Lu lebih percaya yang mana, itu aja. Nah, ini rame, bro. Jadi kayak ada tiga orang yang paling berpengaruh dalam si film ini. Pertama adalah Bintang Takari. Sekali lagi, pemilik atau manajer produksi film animasinya. Terus bapak ini, eksekutif produsernya. Sama satu lagi, Toto Sugriwo, selaku produser bersama Mas Bintang Takari. Di akun Instagramnya, wah, PT-nya banyak banget. PT Cyclop, PT Edar, PT Forokom, oh, semuanya film nih. Oh, pantas semangat banget. Intinya bapaknya ini ada marah-marahnya lah. Ini kayak logo Genshin Impact. Ada bintang-bintangnya begini, lucu banget. Nih kayak ribuan haters ternyata orang-orang yang gak berani menunjukkan jati dirinya. Akunnya bersifat pribadi, bahkan ada yang gak punya pengikut. Itu baru sebagian kecil. Nih tiba-tiba naik kan trafficnya. Jauh men. Sini, senyumin aja. Komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan. Postingan kalian jadi viral kan. Iya pak, semoga viral. Kalau video ini viewsnya banyak, saya coba bikin animasi juga pak. Andri and the Backbone. Ke bawah nih, Senugroho, Lazy Wolf ya, ke bawah nih. Minimal sadar diri. Biasanya orang tua yang begitu, nggak mau dikritik dan selalu paling merasa benar sendiri. Ya begitulah. Film Anda itu bukan film animasi kebangsaan pertama. Jangan lupakan Battle of Surabaya yang rilis 10 tahun lalu dan animasinya lebih bagus. Let's go. Battle of Surabaya mention. Boomer, Termul, NPD, paket lengkap. Let's go. Bukan sadar diri malah denial. Iya. Jadi gak ada malu-malunya. Iya. Oke, aftermath-nya adalah ini. Ada gala premier, guys. Kami rindu bila setiap 17 tahun itu ada tayangan Merah Putih One. Dan itu akan menjadi jembatan, menjadi transformasi dari semua transgenerasi, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Ini yang nonton siapa sih? Keluarganya ya? Apa gimana? Sepi sih hitungannya. Ibu-ibu. Kayaknya ini dah RT RW gitu. Galak sumpah ini. Sumpah bro, desain lu jelek bro, gak bohong gua. Hire orang desain kayak apa-apa kayak. Kami harapan kami untuk tayang di besok mulai 14 Agustus. Ini men nih. Anak-anak yang diajakin nonton kayaknya anak-anak dari orang tuanya deh. Gue yakin juga mereka main HP itu selama nonton. Semoga anak-anak ini kuat dan tidak mengalami trauma. Mantap. Aduh sedih banget bro. Kehidupan apa ini? Lah iklannya juga udah ada di bioskop lah. Kok mereka rela ya menyebarkan ini ya? Lo tau kan sebelum film dimulai, biasanya tuh ada trailer promo-promo film lain gitu yang ditayangkan dulu untuk ya sambil menunggu filmnya mulai gitu. Masalahnya kan kagak bisa di-skip ya kalau di bioskop ya. Udah mata gatel, segede gaban begini bro. Pasti nangis nontonnya, nangis.
Oh nih IG-nya. Merah Putih One for All. Katanya banyak yang gak mau nonton, tapi gala premier full book 400 lebih penonton dan banyak yang ditolak. Jadi artinya tiketnya digratisin. Oh, mungkin karena ini gala premiere, Pak, bukan premier. Premiere ya, jadi ada lebih dari 800 penonton dalam 2 sesi. Gokil. Ini keluarga kru apa gimana nih? Banyaknya penolakan penonton menjadi isu hangat sebelum gala premier berlangsung, dikarenakan kapasitas ruangan cinema hall yang ada. Lagu Osa asli film ternyata berbeda dengan trailer, yang membuat nuansa film semakin berbeda dan membawa suasana. Oh, diedit ya, Pak? Nggak jadi AI? Ya boleh lah. Ada perkembangan lah maksudnya. Berbagai macam postingan komentar membanjiri akun official. Para kreator dan media online lainnya menghasilkan ribuan viewers dan komentar. Ya Pak, kalau komentar-komentar kayak gini mah buzzer juga bisa Pak. Nggak usah gitulah. Iya ya, saya percaya kalau itu full book. Iya, percaya banget saya. Aduh, desainnya ya Allah, graphic design is my passion. Allahu Akbar, capek banget, sakit banget mata. Tabrak-tabrakin aja semua itu warna. Oh, tiba-tiba lomba cipta lagu penyanyi cilik tuh. Ya gitu dah, bro, gue capek bro, sumpah ini gue record udah 1,5 jam, gak kemana-mana kita. Intinya, ada banyak film lain yang bisa lo tonton, salah satunya Battle of Surabaya. Ini tuh 2012, berarti 13 tahun yang lalu, dan grafiknya lebih bagus, percayalah men. Percayalah. Battle of Surabaya. Terus ada animasi baru juga, Panji Tengkorak, garapan Falcon. Ini bagus sekali, trailernya bisa lo tonton di Falcon. Ini nanti keluar 28 Agustus. Lebih bagus, jauh lebih bagus. Ada Jumbo juga. Oh, banyak sekali film animasi Indonesia. Dan apapun yang mereka bilang tentang pertama, enggak, mereka bukan yang pertama. Perkara kebangsaan udah ada Battle of Surabaya. Perkara animasi untuk anak pertama udah ada. Nanti scriptwriter gua akan ke bioskop untuk menyaksikan ini. Gua kan gak kuat ya. Jadi Vino yang akan menumbalkan diri untuk nonton film ini, untuk memberikan kesan dan pesan terhadap filmnya. Mungkin dicatat sepanjang film pakai pulpen gitu, kayak oh scene ini palanya meledak, gitulah ya. Nanti kita tunggu update-nya dari dari Vino. Dan lu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, menurut lu bagaimana persoalan animasi yang sangat mantap ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa subscribe kalau lo masih pengen nontonin pergibahan-pergibahan kocak semacam ini. Dan jangan lupa membership ceban hari ini. Yuk, mari kita bakar. Asik, lepas banget gua. Sekarang jam berapa sih? Jam 5:30, gelo. Gue mulai dari jam berapa tadi? Ya, itu aja berarti. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan ada satu video di IG Videonya berisi pertanyaan sederhana. Lebih pilih dengar sound horeg atau nonton Merah Putih One for All di bioskop? Aku lebih milih untuk dengar sound horeg sih bang. Sound horeg. Lebih baik mendengarkan sound horeg. Sound horeg bang. Sound horeg. Merah Putih One for All. Wih, ada satu yang yang lebih milih baik Merah nyakiti Putih. telinga daripada nyakiti mata. Bagus. Karya anak bangsa. Nonton animasi Dek, lu menyesal deh ngomong kayak gitu, yakin gue. ya karya anak bangsa, patut diacungi jempol. Habis itu grafiknya bagus, mantap Oh, lah iya, kalau bagus. ditonton. Mantap. Merah Putih. Kenapa tuh? Karena penasaran aja sih kok bisa dihujat gitu, karena aku belum nonton. Lebih milih sound horeg sih bang. Sound Iya. horeg. Lebih mending sound horeg dong bang. Lebih milih sound horeg bang. Sound horeg bang. Ah. Sound horeg. Pokoknya rata-rata orang ini intinya pengen ngasih tahu kalau mending
pendengaran pecah, dari mata berdarah-darah. Ya. Mata masih bisa digunakan. Kuping juga sih, tapi maksudnya fuck dunia. Fuck dunia. Mau ngapain kita di sini?